Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Di dalam bukumu ada dua pilihan, bisa menggunakan kancing dan bisa menggunakan garis bilangan. Nah, dalam pertemuan kali ini Bu Guru menjelaskan menggunakan garis bilangan. Oke. Di dalam buku kalian, di sana juga ada melengkapi garis bilangan. Jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan, pengurangan sekaligus melengkapi garis bilangan. Oke, di buku kalian di sana ada contohnya menggunakan mobil. Tapi hari ini Bu Guru menggunakan, perkenalkan, ini namanya Cici si kelinci. Oke, langsung saja pada aturan saat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan menggunakan cici, atau kalian juga bisa menggunakan mobil, itu aturannya sama. Jadi aturan yang pertama, posisi standarnya cici, atau kalau kalian menggunakan mobil juga boleh, adalah menghadap ke kanan. Jadi dimanapun dia awalnya berasal, dia harus selalu menghadap ke kanan. Misalnya contoh soal nomor 3 di sini, nomor 1 ini angka 3. Cici ada di posisi di angka 3, tapi menghadapnya ke kanan. Seperti ini ya, menghadapnya tetap ke kanan. Nomor 2, Cici ada di negatif 4. Negatif 4 di sini, tapi Cici menghadapnya ke kanan tetap. Ya, seperti itu ya. Sini ada negatif 2. Oke, Cici di negatif 2. Hadapnya tetap selalu ke kanan. Jadi, posisi standar Cici, posisi awal Cici selalu menghadap ke kanan. Aturannya yang kedua, penjumlahan berarti lompat maju. Jadi kalau menemukan penjumlahan seperti ini, Cici lompatnya maju. Cici lompatnya maju, tidak peduli waktu Cici sedang menghadap ke kanan atau sedang menghadap ke kiri. Kalau sedang menghadap ke kanan, ya majunya ke kanan. Kalau Cici sedang menghadap ke kiri, majunya ke kiri. Semoga dapat dipahami. Aturan yang nomor 3 adalah penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat maju. Seperti ini, dijumlahkan dengan bilangan negatif. Jadi awalnya Cici di tengah, terus berbalik karena bertemu dengan bilangan negatif. Seperti itu ya. Tapi kalau seperti ini penjumlahan tapi bertemu dengan bilangan positif, Cici tidak perlu berbalik. Nah, seperti ini penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif, Cici harus berbalik, gitu ya. Aturan yang keempat, pengurangan berarti Cici harus lompat mundur. Tidak peduli Cici sedang menghadap ke kanan atau ke kiri, kalau sedang bertemu dengan pengurangan, Cici harus mundur. Misalnya Cici menghadap ke kanan ini sekarang, mundurnya ke sebelah kiri. Kalau Cici sedang menghadap ke kiri, mundurnya ke sebelah kanan. Oke, peraturannya yang terakhir, pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Sama halnya dengan penjumlahan tadi. Kalau bertemu dengan bilangan negatif seperti ini, Cici berbalik. Nah, kalau bertemu dengan bilangan negatif ini dalam pengurangan, Cici juga harus berbalik. Semoga bisa dipahami ya. Langsung saja pada contoh soal penjumlahan yang pertama. 3 ditambah negatif 2. Jadi posisi mula-mula Cici ada di angka 3 dan harus selalu menghadap ke kanan. Kemudian ini 3 ya, menghadap ke kanan ya. Kemudian penjumlahan dengan bertemu dengan bilangan negatif, negatif 2. Oleh sebab itu Cici harus berbalik. Karena penjumlahan lompatnya maju. Lompatnya berapa? 2 kali karena negatif 2. Jadi kalau negatif Cici berbalik, ketemu angkanya 2, berarti majunya 2, 1, 2. Jadi 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Soal nomor 2, negatif 4 ditambah 5. Jadi posisi awal Cici ada di negatif 4. Posisi standarnya tetap menghadap ke kanan. Walaupun dia ada di negatif ataupun ada di positif, tetap menghadap ke kanan. Kemudian dijumlahkan dengan angka 5. 5 ini bilangan positif, jadi Cici tidak perlu berbalik. Jadi negatif 4 ditambah 5, maju 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Nomor 3,
negatif 2 ditambah negatif 4. Nah, posisi awal Cici ada di negatif 2. Dan standarnya harus selalu menghadap ke kanan. Negatif 2, Cici menghadap ke kanan. Kemudian, Cici bertemu dengan penjumlahan tetapi bilangannya negatif. Karena negatif, Cici harus berbalik. Kemudian, berapa langkah harus Cici maju? Penjumlahan maju kan? Nah, karena negatifnya 4 berarti Cici harus majunya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Negatif 6. Jadi negatif 2 ditambah negatif 4 jawabannya adalah negatif 6. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 1 pada pengurangan. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Jadi Cici awalnya ada di 4. Nah, Cici ada di 4. Kemudian karena pengurangan berarti berjalan mundur, lompat mundur. Berapa lompatnya? Berapa kali? 2. Karena 4 dikurangi 2. 1, 2. Jadi hasilnya 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Soal kedua, negatif 2 dikurangi 4. Jadi posisi awal Cici ada di negatif 2. Kemudian dikurangi 4. Jadi Cici harus berjalan mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, negatif 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 6. Contoh soal yang terakhir. Negatif 6 dikurangi negatif 4. Oke, posisi awal Cici ada di negatif 6. Seperti ini ya, tetap menghadap ke kanan ya. Kemudian Cici mengalami pengurangan, berarti Cici harus berjalan mundur. Tetapi Cici bertemu dengan bilangan negatif 3. Berarti Cici harus mundur 3 langkah, tetapi Cici harus berbalik dulu. Karena negatif jadi Cici berbalik dulu. Kemudian Cici berjalan mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Ini dia hasilnya negatif 3. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 3. Semoga dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang melengkapi garis bilangan. Ini ada garis bilangannya. Oke. Bu Guru kasih contoh soal 1 saja. Seperti ini yang nomor 1 ya. Kita ambil nomor 1. Di sini ada 3. Posisi awal Cici di 3. Hadap ke kanan. Nah, gimana cara melengkapinya? Jadi kalian tarik garis panah menghadap ke kanan sampai dengan angka 3. Dari 0 sampai dengan angka 3. Menggunakan penggaris ya kalau di rumah ya, biar rapi ya. Kemudian dijumlahkan negatif 2. Jadi Cici dari 3 dijumlahkan negatif 2. Cici harus maju tetapi harus berbalik dulu. Negatif 2 berarti 2 langkah. 1, 2. Nah, menghadaplah Cici ke 1. Inilah hasilnya ya. Ini yang dinamakan dengan melengkapi garis bilangan. Atau Bu Guru kasih contoh satu lagi. Kita ambil soal yang terakhir nih ya. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Oke, posisi awal Cici tadi di negatif 6 bukan? Jadi dari 0 kita tarik garis ke negatif 6. Seperti itu ya, posisi awal Cici tadi. Oke. Kemudian setelah di negatif 6 dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif 3 jadi Cici berbalik dan berjalan mundur 1, 2, 3. Menghasilkan negatif 3. Jadi dari negatif 6 kalian tarik garis buat panah lagi sampai ke negatif 3. Seperti itu, mudah sekali bukan? Itu cara melengkapi garis bilangan. Semoga penjelasan Bu Guru hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.